Dari pihak pengacara juga bilang katanya dari mulai gaji dan semuanya membantah semuanya. Ini gimana nih respon? Ya, kalau dari klarifikasi mereka yang kita tonton sama-sama kemarin, mereka mengatakan bahwa semua sudah diselesaikan ya. Nah, kalau perihal hal itu nanti kami bisa coba menghadirkan langsung ex karyawan tersebut, tetapi mereka mengatakan ada beberapa yang belum diberikan oleh pihak manajemen kepada mereka, termasuk salah satunya ada itu bonus, ada itu gaji. Tapi ya itu sah-sah saja kalau mereka memang mendalilkan sudah semua seperti itu. Tapi kan kembali karyawan yang merasakan sudah menerima atau belum, seperti itu. Bang, terkait orang suruhan bang, kemarin kan sempat ditampilkan juga sama mereka orang suruhan. Betul. Nah, bukti-bukti yang abang miliki apakah benar orang suruhannya ditampilkan sama mereka atau ada oknum lain? Jadi kalau ya ini perihal orang suruhan ya. Jadi di klarifikasi mereka kemarin itu sebenarnya kalau secara logika, sewaktu media kemarin menanyakan apa sih tujuan untuk mendatangi rumah ex karyawan ini, di situ kita secara gamblang ya bahwa suami dari selegram T tersebut bisa menjelaskan secara gamblang, yang artinya bahwa benar itu adalah orang suruhan dari pihak T manajemen, seperti itu. Nah, kalau perihal foto-foto, memang kami ada memiliki beberapa bukti foto ya. Ada yang itu di dua rumah karyawan, yaitu di rumah Putri sama di rumahnya Siva, seperti itu. Nah, kalau untuk di rumah Siva itu ada oknum lain. Ini orangnya. Ini yang di rumah Siva, gitu. Dan perihal ini keluarga dari Siva pun sangat terganggu dengan keadaan mereka ini, seperti itu. Jadi selain yang mereka sebutkan kemarin itu ada yang kakek-kakek tua, ada Pak Dae, ya termasuk juga salah satunya adalah orang ini, seperti itu. Kita juga nggak tahu kepentingan orang ini apa di rumahnya Siva. Kenapa mereka ke rumah Siva? Karena sewaktu mereka ke rumahnya Putri tidak bisa bertemu dengan Putri, gitu. Jadi mereka lari ke rumahnya Siva di daerah Cinere kalau saya nggak salah, seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan bukan orang yang ditampilkan ya bang? Bukan, ini orang yang tidak ditampilkan sama mereka. Dan ini pun sampai klien kita itu membuat suatu video pendek ya, dan orang ini memang ada di sini. Perawakannya kalau kita lihat sih seperti kayak aparat ya, kalau perawakannya nih seperti itu. Gitu. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa ini aparat, tapi dari perawakannya posturnya hampir mirip teman. Dari sisi angkatan lah seperti itu. Gitu. Ini yang mereka kemarin tidak mengatakan sejujurnya. Nah, ini yang kemarin yang ditampilkan, yang dibilang Pak Dai. Jadi ya mungkin kalau memang ini yang harus ditampilkan, kenapa ini nggak ditampilkan? Caranya apa ya? Bukan mengancam, mungkin mencoba ya. Jadi seperti ini ya. Kemarin itu saya mendengar kalau kata suaminya, apabila memang saya ada salah, ayo kita duduk sama-sama ya, ayo. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa dia harus menyuruh orang? Kenapa nggak datangi langsung itu karyawannya? Gitu. Itu pun mendatangi dengan ada syarat, yaitu membawa suatu kuesioner. Gitu. Kuesioner itu apa? Di situ kuesioner itu mengisi perihal puas atau enggak sih kerja di tim manajemen. Itulah yang karyawan tidak bisa menerima, menjawab kajiannya atau kuesionernya. Kuesioner pengaduan ex karyawan. Kalau memang dia mau silaturahmi dan memang mau saling memaafkan, datang aja gitu loh, nggak usah menyuruh-nyuruh orang gitu loh. Itu jam 9 malam hari Sabtu itu mereka datang. Ya menurut kami bukan suatu hal yang wajar ya jam segitu untuk bertamu ke rumah orang yang tanda kutip dari dalam masalah seperti itu. Jadi kuesioner inilah yang mereka sodorkan ke ex karyawan. Di sini namanya itu Adinda Marservia gitu. Jadi karyawan tidak bisa menerima gitu. Kenapa karyawan harus memiliki kuesioner seperti ini? Kuesioner pengaduan ex karyawan. Coba ceritakan pengalaman sampai masuk kerja di Katasi. Apa yang saudara ketahui tentang masalah ini? Nah, inilah. Jadi karyawan diminta menjelaskan permasalahan ini dengan kuesioner ini. Dan disuruh tanda tangan. Dan disuruh tanda tangan semuanya.
gitu. Jadi kayak ada unsur paksaan gitu bang? Iya, memang jadi ya karyawan tidak mau gitu, nggak mau tanda tangan. Nah inilah yang tersebar di grup yang mereka maksud kemarin, gitu. Jadi mereka juga, ya gue nggak mau dong tanda tangan. Kalau yang mau datang, mau minta maaf, mau silaturahmi, mau maafan Idul Adha, ayo gitu. Kenapa nggak secara langsung? Nggak usah mutus orang kan seperti itu. Jadi dari dengan kata lain berarti pihak abang sebenarnya membuka komunikasi bang ya? Kami selalu membuka komunikasi kok, seperti itu. Kami selalu membuka komunikasi dengan perihal ini. Ayo kita duduk sama-sama lah, gitu. Maksudnya kalau emang kayak Syekh itu mengatakan kemarin dia salah, nggak apa-apa, kita duduk sama-sama aja. Gitu. Jadi nggak usah mengutus orang. Saya rasa juga ex karyawan juga pasti mau legowo gitu kan. Gitu. Bang menanggapi kemarin Rekan satu profesi tidak elok dan tidak etis lah kalau rekan itu menyarankan kepada pelapor kami untuk mencabut atau terkesan sedikit mengancam untuk melapor balik gitu. Kami melaporkan hal tersebut juga karena di sini ada korban, ada foto-foto semuanya, ada bukti. Kami juga tidak mau terkesan kami ini pansos, tidak gitu. Semua ada foto dan saudara juga mengakui maksud dan tujuannya itu apa. Saudara mengutus orang ke rumah ex karyawan ini seperti itu. Jadi saya rasa sih nggak etis lah, kita sama-sama satu profesi. Tidak etis kalau memerintahkan pelapor itu untuk mencabut laporan gitu. Sementara penyidik pun belum memulai kerjanya gitu, belum memulai penyidikan. artinya